Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja pada renungan kita, firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, tema tahunan kita tahun 2025 yaitu menjadi jemaat yang dimuridkan dan memuridkan. Ya, di dalam tema ini ada dua kata yang harus di breakdown. Ya, jadi dimuridkan lebih dulu, lalu kemudian memuridkan. Karena tidak bisa memuridkan kalau seseorang belum dimuridkan. Nah, karena itu kami sepakat majelis dan hamba-hamba Tuhan, termasuk Diaken Nur Cahya, bahwa kita akan membreakdown tema kita mungkin sepanjang 2025. Atau mungkin juga kurang dari itu, kita hanya akan merenungkan di bagian awal, yaitu menjadi jemaat yang dimuridkan. Nah, setelah dimuridkan, baru kemudian kita akan masuk kepada tema yang berikut atau anak kalimat berikutnya, dan memuridkan. Ya. Pagi ini kita akan bersama-sama, saya akan mengajak saudara merenungkan arah utama tema kita di tahun ini, yaitu menjadi jemaat yang dimuridkan. Dan sebagai landasan renungan kita akan membuka dari dua bagian Alkitab, dari Filipi pasal 2 ayatnya yang 12 dan 13. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 dan 13. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara mengikutinya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Kita lanjutkan dengan Kolose 2 ayat 6 dan ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Sekali lagi Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi jemaat yang dimuridkan. Ya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, lebih enak mana dipanggil sebagai murid atau sebagai Kristen? Lebih senang mana kita dipanggil murid Kristus atau orang Kristen? Ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan bahwa saya tidak terlalu senang dipanggil sebagai murid. Saya lebih suka dipanggil sebagai Kristen. Apa bedanya, Saudara? Dan nanti dalam renungan kita akan melihat jemaat yang dimuridkan. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, kata murid, kita akan lebih dulu melihat kata murid dalam Alkitab itu seperti apa. Nah, kata murid di dalam Perjanjian Baru itu diambil dari kata matetes.
Matetes ini dipakai di dalam kitab-kitab Injil dan surat-surat kiriman sebanyak 200 lebih, Bapak Saudara. Hampir 270 kali disebutkan. Nah, kalau di dalam Alkitab ada kata yang berulang-ulang disebutkan, itu pertanda bahwa itu ada sesuatu hal yang sangat urgen, sangat penting. Kata matetes sendiri, ada murid, berarti itu adalah orang yang diajar. Jadi murid itu adalah seorang yang diajar, ya, atau seorang yang dilatih. Nah, itulah sebabnya mengapa orang lebih suka dipanggil Kristen daripada dipanggil sebagai murid Kristus. Karena murid akan terus menjadi orang yang berlatih, orang yang terus belajar. Bagi orang-orang percaya, bagi pengikut Kristus, paling tidak ada dua sebutan bagi mereka. Bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita bisa disebut sebagai murid Kristus. Tetapi kita juga bisa disebut sebagai Kristen dari kata Kristianoi. Nah, mana yang lebih dulu, Bapak Saudara? Pengikut Yesus, mana yang lebih dulu disebut? Mereka murid atau mereka orang Kristen? Mana yang lebih dulu? Murid. Murid apa murid? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Alkitab, sebutan murid itu pertama kali. Ya. Murid itu pertama kali. Istilah murid dan seorang Kristen itu berhubungan, tetapi berbeda artinya, Saudara. Seorang murid adalah pengikut, yaitu seorang yang sepenuhnya memeluk ajaran, ya, memeluk ajaran, menganut. Tetapi bukan hanya menganut, Bapak Saudara. Seorang murid adalah seorang yang menganut ajaran dan menjadikan ajarannya itu sebagai dasar, menjadi asas perilakunya, bahkan seluruh kehidupan. Pengikut Yesus disebut sebagai murid jauh sebelum mereka dijuluki Kristen. Jadi sebutan murid bagi orang percaya itu lebih dulu daripada Kristen. Karena kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, ya, bahwa mereka itu disebut, dikatakan di Antioquia lah, orang percaya itu disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara, pengikut Yesus disebut murid. Dan murid ini artinya pemuridan. Yesus memuridkan. Pemuridan pengikut Yesus pertama-tama dimulai ketika mereka menanggapi panggilan Tuhan Yesus dan memilih untuk mengikuti Yesus. Saat mereka memilih menanggapi panggilan Yesus dan memilih mengikuti Yesus, saat itulah mereka mulai dimuridkan. Di dalam Matius 9 ayat 9 kita dapat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan ketika Yesus memanggil, Yesus sudah menjelaskan ada harga yang harus dibayar untuk mengikut dirinya. Artinya pemuridan itu mensyaratkan kehidupan yang berkomitmen. Ya, tadi saya mengatakan bahwa 5 orang saudara kita menanggapi panggilan Tuhan. Mereka tetap pada komitmen mereka sejak awal, bahwa mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, pemuridan itu mensyaratkan sebuah kehidupan yang berkomitmen, saudara. Kalau kita baca di dalam Lukas ayat 14, pasal 14 ayat 23, dikatakan, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi pemuridan atau dimuridkan itu mensyaratkan sebuah kehidupan yang harus berkomitmen. Itulah yang membuat
atau menjadi fakta bahwa tidak semua orang yang mengikuti Yesus itu setia. Alkitab mencatat banyak muridnya yang mengundurkan diri, saudara. Kalau dibaca di Yohanes, tidak semua pengikut Yesus berani untuk berkomitmen. Itulah sebabnya banyak dari antara mereka mengundurkan diri. Dikatakan di dalam Alkitab mulai dari waktu itu, yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan prasyarat untuk mengikut Dia, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Itulah sebabnya saya tadi bertanya, kenapa mana lebih suka kita disebut murid atau kita disebut Kristen? Nah, Kristen itu adalah kata Kristianoi, kata kepemilikan, tetapi murid lebih daripada itu. Bukan sekedar mengikut, tetapi murid adalah sebuah karakteristik. Mengikuti karakter Yesus yang memanggil kita menjadi muridnya. Jadi murid itu lebih kepada karakteristik. Tetapi Kristianoi, Kristen, lebih kepada kepemilikan. Jadi ketika kita disebut Kristen, berarti kita adalah milik Kristus. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkali-kali menggunakan istilah murid. Tetapi Yesus tidak pernah menyebutkan kata Kristen. Pertama kali julukan Kristen itu disebutkan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 tadi. Sejak waktu itulah pengikut Yesus disebut Kristianoi atau Kristen. Sebagian besar pembelajar Alkitab mengatakan bahwa pada mula-mulanya pengikut Yesus tidak menyebut mereka Kristen, Bapak Saudara. Jadi jemaat awal atau pengikut Kristen yang awal, pengikut Kristus yang awal-awal tidak menyebutkan diri mereka sebagai Kristen. Ada sebutan lain yang mereka pakai, yaitu satu murid di dalam Kisah Rasul 13, kemudian istilah orang saleh. Ya, jadi orang-orang percaya itu adalah kumpulan orang-orang saleh. Itulah sebabnya Rasul Paulus ketika mengirimkan suratnya kepada Filipi, kepada jemaat di Kolose, dan kepada jemaat-jemaat yang lain dikatakan kepada orang-orang kudus. Jadi orang-orang pengikut Kristus itu adalah orang-orang kudus, orang saleh. Di dalam Roma ayat 1 ayat pasal 1 ayat 7. Kemudian sebutan saudara. Jadi tidak ada sebutan Kristen. Itu di jemaat awal-awal. Julukan Kristen yang berarti milik Kristus diciptakan oleh kalangan luar. Jadi orang-orang di luar pengikut Kristus lah yang menyebutkan kata Kristianoi itu. Jadi bukan orang-orang percaya yang menyebutkan pengikut Yesus sebagai Kristen, tetapi justru orang-orang dari luar. Awalnya ditujukan sebagai hinaan, Bapak Saudara. Jadi kata Kristianoi itu adalah julukan untuk menghina orang-orang yang setia mengikuti Yesus. Mereka adalah milik Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Ini hinaan sebenarnya, Saudara. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16 dia mengatakan begini, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi nama Kristianoi itu diambil dari kata Kristus. Jadi Kristen. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang Kristen sejati bukan semata-mata julukan, tapi seharusnya menjadikan seseorang menjadi murid Kristus. Saya mau katakan Bapak Saudara, seorang murid sudah pasti Kristen. Seorang murid Yesus atau orang yang mengaku murid Yesus sudah pasti dia Kristen. Ya, tapi Kristen belum tentu seorang murid. Nah, inilah bedanya, Saudara. Mengaku Kristen belum tentu dia adalah murid Kristus. Seorang murid Kristus yaitu orang-orang yang mentaati ajaran Kristus.
Bukan hanya mentaati, tetapi menjadikan Kristus sebagai prioritas di dalam dirinya. Dan hidup menurut apa yang dia percayai. Pak Nur tadi mengatakan, aku tahu yang kupercaya. Jadi murid itu percaya apa yang dia tahu. Dia mengenal Yesus. Dan dia percaya, maka dia mengikuti Yesus. Murid Yesus adalah orang yang percaya, orang yang mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, dan mengikuti ajaran-ajaran. Karena itu ketika seseorang menjadi Kristen, seharusnya dia menjadi seorang murid Kristus yang taat. Ya, dalam Yohanes 14. Bapak Saudara, itulah sebabnya penting menjadi orang-orang yang mau dimuridkan. Apa sebenarnya tujuan dari pemuridan, Saudara? Tujuan dari pemuridan adalah supaya pengikut-pengikut Kristus itu menjadi orang-orang yang berakar, ya, berakar di dalam Kristus. Kemudian orang-orang yang dimuridkan itu menjadi orang-orang yang diubah, dibangun di atas Kristus. Dan ketiga adalah tetap tidak iman. Ini akan kita renungkan dari ayat bacaan kita, terutama dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tujuan daripada pemuridan adalah supaya berakar. Semua orang yang mengikut Kristus itu mengakar di dalam Kristus. Artinya apa? Mengakar itu atau berakar adalah tetap teguh, dipersatukan di dalam Dia, yaitu Yesus. Dibangun di atas Kristus artinya berdiri sebagai bangunan yang besar. Bangunan yang kokoh berdasarkan ajaran Kristus. Tetap teguh dalam iman yang telah diajarkan dan melimpah dengan syukur. Jadi ini tujuan mengapa pemuridan itu penting. Nah, ayat-ayat ini memperingatkan khususnya jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, dan kepada kita untuk tidak terjebak dalam filsafat hidup yang didasarkan pada gagasan manusia. Di Filipi, di Kolose, mereka berhadapan dengan filsafat. Bapak Saudara, filsafat itu kadang-kadang kita mendengarnya enak, kadang-kadang terdengarnya sangat realistis. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, lama-kelamaan filsafat dan pandangan-pandangan yang berdasarkan akal budi itu akan melemahkan iman kita. Ini yang membuat pemuridan itu penting, Bapak Saudara. Kita pun di abad ini menghadapi hal yang sama. Ada banyak pandangan di luar, ada banyak filsafat-filsafat yang kedengarannya begitu real, begitu realistis dibanding dengan ketika kita mengamalkan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak memberikan diri untuk terus dimuridkan, terus belajar firman Tuhan, maka lama-kelamaan filsafat, pandangan-pandangan yang berdasarkan logika semata-mata itu akan membuat iman kita semakin lemah. Bapak Ibu, banyak sekali pandangan otak. Misalnya saya begini, Bapak Saudara. Ya, saya tidak pernah ke gereja, tetapi saya tidak pernah berbuat jahat. Ini pernyataan yang sangat masuk akal, Saudara. Ya. Apalagi ditambahin dibanding dengan orang-orang yang rajin gereja, tetapi lihatlah sikap hidup mereka. Ya, kalau kita tidak mendalami firman Tuhan, maka kita akan tergerus. Oh iya ya. Akhirnya kemudian kita akan lebih memilih. Tetapi sebagai murid Kristus, Tuhan mau kita yang sudah berkomitmen mengikut Dia, kita harus mau dimuridkan supaya kita tetap berakar di dalam Dia. Ya. Kita mau dimuridkan supaya kita tetap dibangun, bertumbuh, artinya berkembang. Tetap teguh.
nasihat pentingnya dari firman Tuhan, Bapak Saudara. Memang sebagai pengikut Kristus harus terus bertumbuh, harus terus di dalam hubungan dengan Tuhan kita yang telah memanggil kita, dan kita telah responi panggilannya untuk mengiring Dia, mengikut Dia. Maka kita harus terus bertumbuh di dalam. Kita baca di Filipi 2 ayat 12. Bahwa ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, sesungguhnya itu bukan keinginan kita, bukan pekerjaan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah, Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu untuk percaya, bahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebenarnya itu bukan dari dalam diri kita sendiri, tapi itu adalah pekerjaan Allah. Lalu Rasul Paulus mengatakan, karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Apa yang sudah kamu yakini, apa yang kamu sudah percaya, kerjakanlah itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali ayat 13 ini dipakai untuk menakut-nakuti orang percaya. Kalau kamu tidak melayani, kalau kamu tidak aktif, kamu akan kehilangan keselamatan. Sebenarnya tidak ada maksud di sana. Firman Tuhan tidak bermaksud seperti itu. Ya. Tetapi apa maksudnya kerjakanlah keselamatanmu? Artinya menerapkan identitas kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Karena 1 Korintus 16 pasal 5 ayat 17 katakan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Nah, bagaimana orang melihat kita sebagai ciptaan baru kalau itu tidak terwujud, tidak terrealisasi dalam perilaku hidup kita sehari-hari? Kerjakanlah keselamatanmu itu artinya tampakkanlah keselamatan itu di dalam seluruh aspek hidupmu, sehingga orang lain melihatnya. Keselamatan yang sudah diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan, itu harus dikerjakan dengan penuh hormat, dengan penuh keseriusan dan kesungguhan hati. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mengerjakan keselamatan. Yang pertama, berpegang teguh pada firman dan mentaatinya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Mengerjakan keselamatan berarti kita harus tetap berpegang teguh pada kebenaran yang sudah kita yakini. Yang kedua, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah dalam melakukan segala sesuatu. Karakteristik murid Tuhan adalah orang-orang yang tidak bersungut-sungut, orang-orang yang tidak berbantah-bantahan. Yang berikut adalah menerapkan kasih kepada Yesus dalam apa yang kita yakini, dipelajari, diharapkan, dan diperjuangkan. Membuktikan perkataan dengan perbuatan. Karena banyak kali Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau jujur, seringkali mulut kita tidak selaras dengan apa yang kita lakukan. Banyak kali kita berkata A, tetapi yang kita lakukan B. Tetapi sebagai murid Kristus, sejatinya perkataan dan perbuatan itu selaras, Bapak Saudara. Berjalan bersama Tuhan dan membiarkan Tuhan memproses hidup kita sehingga semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa di dalam Roma pasal 8 ayat 30 itulah tujuan panggilan kita sebagai orang percaya. Setiap orang yang dipilihnya atau setiap orang yang dipanggilnya telah dipilihnya untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Jadi panggilan kita adalah semakin menyerupai Kristus. Nah, sehingga tidak salah kalau kita disebut, walaupun tadinya adalah julukan untuk kehinaan atau menghina, Kristen, Kristianoi. Memang kita perjalanan hidup kita akan semakin menyerupai Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, frasa di dalam kalimat
dengan takut dan gentar. Di dalam kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar berarti mengerjakan keselamatan dengan sikap hormat. Hormat yang sangat tinggi ya kepada Tuhan. Bukan takut karena ancaman atau karena hukuman, melainkan karena keseriusan dan kesungguhan hati. Ya, Saudara. Jadi ini sebagai pengikut Kristus memang kita harus terus bertumbuh. Dan inilah gunanya kita mau dimuridkan. Kita harus membiarkan diri kita, ya merelakan diri kita diproses oleh Tuhan. Selagi kita mau menjadi murid, biarkanlah Tuhan memproses kita. Ya, bagaimana caranya supaya kita tetap bertumbuh? Bagaimana cara? Paling tidak ada 4 hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah bersekutu. Yang kedua, hidup yang diubahkan atau harus mengalami transformasi hidup. Kemudian hidup yang dikuatkan. Dan yang keempat adalah mengucap syukur. Bersekutu. Supaya kita tetap bertumbuh di dalam pemuridan kita sebagai murid-murid Tuhan, maka hal pertama yang kita lakukan adalah tetap bersekutu dengan Tuhan. Istilah yang dipakai untuk hal ini Bapak Ibu Saudara, dipakai adalah berakar. Kita baca dalam Kolose 2 ayat 6, hendaklah hidupmu berakar. Akar mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu mencari minum, mencari makanan atau nutrisi untuk menguatkan pohonnya, batang pohonnya. Nah, pada umumnya itu akar itu ke dalam, kecuali pohon yang sudah dibonsai, kadang-kadang akarnya kelihatan dan sebagainya. Tetapi pada umumnya akar itu ke dalam. Gunanya adalah mencari nutrisi untuk menguatkan batang pohon. Nah, demikian juga seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai murid, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Ya. Supaya ada makanan rohani untuk roh dan jiwa kita. Persekutuan dengan Yesus dimulai pada waktu kita sebagai orang berdosa. Tadinya kita adalah orang berdosa. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan mau menerima kita. Nah, ketika kita orang berdosa ini menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itulah persekutuan kita dengan Yesus dimulai. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hubungan dengan Yesus sudah dipulihkan dari dosa. Ya, dosa kita dipulihkan. Kita diterima menjadi anak-anak Allah. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, karena barang siapa menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita dipulihkan, lalu diadopsi menjadi anak. Dan sebagai anak kita harus memelihara hubungan kita dengan Bapa kita. Seorang anak tidak bisa meninggalkan relasinya dengan orang tuanya, saudara. Bagaimana kita memelihara persekutuan dengan Tuhan? Yang melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui renungan, melalui baca firman Tuhan. Ya. Supaya kita tetap bertumbuh. Ya. Yang pertama, kita harus tetap bersekutu. Itulah sebabnya penulis Ibrani mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri kita dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan orang. Berarti ada orang yang membiasakan dirinya memang tidak menganggap penting ibadah persekutuan itu. Tetapi sebagai murid Tuhan, persekutuan ini menjadi penting karena melalui persekutuan kita menjalani pemuridan. Kita dimuridkan. Kita sedang dibentuk karakter kita. Jadi persekutuan penting, saudara. Supaya kita tetap bertumbuh, maka persekutuan ini adalah satu hal yang tidak bisa kita lupakan. Kemudian kedua, bagaimana caranya kita tetap bertumbuh? Yaitu harus mengalami hidup
yang ditransformasi atau menjalani hidup yang diubahkan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, istilah yang dipakai di sini adalah dibangun di dalam Kolose 2 ayat 6. Berakar di bawah tanah, dibangun di atas tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pohon yang bertumbuh itu kelihatan dari pohonnya. Nah, kita terbiasa dengan tanaman. Kita melihat kalau pohon bertumbuh, itu pasti kelihatan dari pohonnya yang kuat. Daunnya lebat. Dan kalau pohon buah-buahan pasti berbuah. Itu namanya pohon yang bertumbuh. Demikian juga orang Kristen. Orang Kristen yang sehat akan bertumbuh rohaninya. Orang Kristen yang bertumbuh atau tidak bertumbuh akan terlihat dari perkataannya, sikapnya, dan dari perbuatannya. Jadi semuanya bisa dibaca Bapak Saudara, mana orang yang bertumbuh, mana orang Kristen yang bertumbuh, dan mana yang tidak bertumbuh rohaninya. Itu akan terlihat dari tutur katanya. Itu akan terlihat dari sikapnya. Itu akan terlihat dari perbuatannya. Hidup orang percaya itu diibaratkan seperti pohon. Ya, kalau pohon bertumbuh berarti itu akan terlihat batangnya pasti kuat, tidak rubuh. Kalau dia rubuh maka pohon itu tidak bertumbuh, saudara. Daunnya lebat dan menghasilkan buahnya. Bagaimana supaya hidup kita tetap bertumbuh? Maka hidup kita mau tidak mau harus mengalami transformasi, harus berubah. Bagaimana dirubah? Kita harus bersedia merelakan hidup kita dimuridkan oleh Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui persekutuan, melalui ibadah bersama, melalui perenungan firman Tuhan secara pribadi, secara komunal. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Ya. Kemudian yang berikut, hidup yang kuat. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pasif, Bapak Saudara, dikuatkan atau diteguhkan. Maksudnya adalah kita membiarkan diri kita dikuatkan, diteguhkan. Iman kita bertumbuh melalui pengajaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu benar, tanpa salah. Ya, kuat, hidup, aktif, dahsyat. Bahkan dikatakan firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Sekali lagi dalam 1 Timotius 3:16 tadi katakan semua yang diilhamkan Allah, semua tulisan yang kita pegang sekarang adalah Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah firman, tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Bagi kita sekarang, Kejadian sampai Wahyu adalah tulisan-tulisan yang diilhamkan, yang diinspirasi oleh Allah. Dan semua itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Oh, kalau salah ya, makanya kehidupan kita harus standarnya adalah Alkitab, bukan filsafat, bukan pandangan orang-orang pintar. Ya. Kalau kita katakan salah ya salah. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Karena itu firman Tuhan itu sebagai alat untuk mengubah dan menguatkan anak-anak Tuhan. Sehingga sebagai murid-murid Tuhan kita kuat untuk mengarungi kehidupan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, memang masalah itu membuat kita lemah. Tidak bisa kita pungkiri. Masalah yang bertubi-tubi, masalah yang datang silih berganti, itu memang akan membuat kita lemah. Tetapi firman Tuhan akan menggelorakan hidup kita. Karena itu sebagai murid Tuhan masalah harus dilihat sebagai alat. Beberapa waktu lalu Evangelis Christine sudah menjelaskan begitu luar biasa bahwa masalah itu seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk memproses. Proses ini adalah proses pemuridan, kita dimuridkan.
Hidup orang percaya harus berdasarkan pada prinsip firman Tuhan sekali lagi. Bukan berdasarkan perasaan. Apalagi berdasarkan situasi. Maksudnya gini, ini kan sudah lumrah, ini kan sudah umum terjadi. Ya. Maka tidak salah kalau saya juga ikut. Tidak, Saudara. Sebagai murid Tuhan, hidup kita harus didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Itu tidak bisa ditawar. Jadi kita harus mengalami hidup yang kuat. Kemudian yang berikut, bagaimana supaya kita tetap bertumbuh di dalam proses pemerintahan kita, yaitu bersyukur. Di dalam bagian ini, dalam Kolose 2 ayat 7 katakan bahwa mengucap syukur, bukan hanya mengucap syukur, tetapi melimpah dengan syukur. Tahu ke Bapak Saudara arti melimpah? Melimpah itu artinya melebihi ukuran. Misalnya kalau 1 liter air itu lebih dari 1 liter. Artinya meluap keluar, tertumpah keluar. Itu namanya melimpah syukur. Kalau melimpah syukur berarti syukurnya itu lebih daripada ukurannya, Saudara. Bersyukur dari dalam hati. Ya, hatinya bersyukur. Tetapi hati yang bersyukur itu kelihatan di mimik muka. Tidak ada orang yang bersyukur dari hati, aku bersyukur, tapi wajahnya memperlihatkan kekhawatiran, kegalauan. Jadi bersyukur itu kelihatan di wajah kita. Itu yang melimpah dengan syukur. Tidak ada orang mengatakan saya bersuka cita, saya bersyukur, tapi mimik mukanya penuh dengan khawatir, penuh dengan gelisah. Jadi yang dimaksud dengan melimpah dengan syukur itu dari dalam hati, kemudian terlihat di wajah kita. Nah, mengucap syukur merupakan sebuah pilihan, Bapak Saudara. Ya. Pilihan dan keputusan yang kita ambil. Nah, karena itu dalam hidup ini kita mau bisa memilih 2 hal. Mengucap syukur atau menggerutu. Itu setiap saat pilihan ini diperadabkan kepada kita. Tapi sebagai murid Kristus yang sedang dimuridkan, yang sedang dibentuk, diproses, 2 pilihan ini kita harus memilih antara bersyukur, melimpah dengan syukur, atau menggerutu. Kita mau memilih tersenyum atau cemberut. Ini selalu ini ada dalam pilihan kita. Memulai hari selalu dimulai dengan pilihan. Karena itu hidup ini adalah pilihan Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang harus kita pilih. Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi pilihan kita bukan menggerutu, bukan mengeluh. Tetapi Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ucap syukur tidak tergantung pada situasi kondisi. Tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kita. Ya kita mau memilih bersyukur. Bersyukur itu penting Bapak Saudara. Ada manfaatnya. Bersyukur itu satu akan mengalahkan perasaan yang negatif dalam diri kita. Kalau kita bersyukur, maka semua kekhawatiran itu akan kalah Bapak Saudara. Kita akan menghalau rasa khawatir dalam diri kita. Yang kedua, kalau kita bersyukur, kita akan mengalahkan situasi kita, tidak terikat dengan keadaan. Tadi saya katakan tidak tergantung keadaannya. Kalau kita mau milih bersyukur, ya. Bersyukur itu akan membuat kita hidup sesuai dengan daya, sesuai dengan kekuatan kita. Orang tidak bersyukur, Bapak Saudara, akan hidup tidak sesuai dengan dayanya. Nah, seseorang di media mengatakan begini, kenapa kamu hidupmu susah? Karena gaji suamimu, ini ustadz yang mengatakan, gaji suamimu 5 juta, tapi kamu mau hidup 7 juta. Ya kamu susah sendiri. Itu hidup sesuai dengan kemampuan. Orang yang bersyukur akan hidup
sesuai dengan kemampuannya, tidak dipengaruhi oleh gaya. Kita hidup di zaman hedonisme, Bapak Saudara. Orang yang membanggakan, kadang-kadang membuat orang hidup tidak sesuai lagi dengan kemampuannya. Tetapi orang yang bersyukur akan mengalahkan situasi di kita. Orang yang bersyukur akan membuat kita menjadi lebih semangat karena kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Murid Kristus harus percaya Tuhan pasti buka jalan. Ini bukan sekadar ungkapan klise, Bapak Saudara, tapi Dia buka jalan saat tiada jalan. Harus menjadi iman orang percaya. Dan jika begitu maka kita akan bersyukur, Saudara. Karena kita tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita bersyukur akan membuat hidup kita menjadi teladan dalam kehidupan. Pasti orang lain akan, gimana ya orang ini kehidupannya biasa-biasa saja. Tetapi kayaknya sepertinya dia tidak mengalami susah tapi tidak terlalu kelihatan. Apa rahasianya? Ini akan menjadi teladan, Saudara. Kalau kita bersyukur, orang sekitar kita akan melihat, makanya orang melihat, apa yang membuat kau bersyukur? Ya, karena saya memiliki Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagi setiap orang percaya, bagi kita yang ada dalam ruangan ini, dua hal saja. Jika kita menjadi pengikut Kristus, tapi tidak mau dimuridkan, maka kita hanya akan menjadi simpatisan. Simpatisan apa? Ya, simpatisan ya sekedar bergumam. Hanya dua kemungkinan saja bagi orang Kristen dimanapun, bagi orang percaya. Orang yang mau dimuridkan berarti harus menjalani proses hidup sepanjang hidupnya. Atau dia hanya mau jadi simpatisan. Simpatisan itu ketika firman Tuhan keras. Saya tidak cocok di sini. Firman Tuhan menegur itu kemudian mengundurkan diri. Itu bukan seorang murid. Itu adalah simpatisan. Simpatisan itu mencari tempat nyaman sementara saja. Ini rame di sini, saya kesini. Ini enak di sini, saya kesini. Tapi murid tidak. Murid harus menjalani semua proses-prosesnya. Entahkah firman itu keras, lembut, entahkah disampaikan dengan gaya berapi-api atau dengan gaya lemah lembut. Inilah murid. Saya harus belajar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya itu diibaratkan seperti sebuah pohon yang berbuah pada musimnya. Kita baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak mengalami kekeringan dan layu. Seharusnya itulah kehidupan Kristen. Tuhan Yesus telah memilih dan menetapkan kita untuk menghasilkan hidup dengan buah yang tetap. Bagaimana caranya? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Dalam Yohanes 15, Yesus mengajarkan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana supaya tetap berbuah? Tetap di dalam Tuhan. Nah, saat seorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ia mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya, Allah mengaruniakan roh, menjadikan kita anak-anak Allah. Dan roh itu akan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan rohani kita hanya akan terjadi ketika kita mau dimuridkan. Ketika kita mau membiarkan Tuhan untuk memproses kita, untuk menjadi semakin sempurna seperti Dia. Karena itu, kita harus mau dimuridkan. Mari kita bersama-sama menggumuli tema kita sepanjang tahun 2025 ini. Menjadi jemaat yang dimuridkan. Dan setelah kita dimuridkan, maka kita siap untuk memuridkan orang lain.
Seperti dalam ayat pembimbing tadi. Pergilah. Jadi sebelum pergi itu harus ada perlengkapan. Dimuridkan dulu, baru memuridkan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang telah kamu perbuat, yang telah aku ajarkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ini janji Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan mengucapkan itu, dia mempersiapkan lebih dulu muridnya. Kita mau dipersiapkan dulu. Tema kita 2-3 tahun yang lalu sebelum tahun ini adalah jemaat yang misioner, saudara. Ya. Kita rindu bangku-bangku yang kosong, ada jiwa-jiwa baru yang datang. Nah, tetapi itu akan terjadi kalau kita sudah menjadi murid sejati, sudah tahu siapa yang kita percayai, maka kita akan berani bersaksi kepada orang lain. Terima kasih. Selamat tahun baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Amin.